Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Shalom Sobat Muda, kembali lagi di podcast kamu episode ke-15. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang seru banget nih seputar kesuksesan. Apa sih sebenarnya definisi kesuksesan buat anak-anak muda? Nah, tema kita hari ini adalah menggapai langit, menginjak bumi. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, perkenalkan teman-teman, namaku adalah Blessdy Clementine. Aku volunteer di warung sate kamu. Tapi teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang anak muda yang inspiratif banget, yang kemungkinan besar teman-teman kalau saat teduh pagi-pagi atau malam-malam itu suka ditemenin sama video-video penyembahan yang dipimpin sama kakak yang satu ini nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Yesua Abraham. Terima kasih. Hai, Kak Yesua. Halo. Sangat Teman-teman. senang bisa ketemu dengan Kak Yesua hari ini. Sama-sama. Sudah lama aku pribadi pengen ketemu sama Kak Yesua ya, tapi akhirnya Ternyata kesampaian. 2016 saya Iya. nyanyi di sekolah kamu ya? Betul sekali. Jadi teman-teman udah 7 tahun lalu nih pas sekolah aku ada acara cup, Kak Yesua juga yang nyanyi gitu Terima ya. kasih. Tapi nggak nyangka 7 tahun kemudian Tuhan mempertemukan kita lagi Terima di kasih. sini. Akhirnya puji Tuhan. Dan serunya adalah kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol tentang topik yang lagi hangat banget nih Kak di kalangan Oke. anak muda. Pasti Kak Yesua sering denger lah ya kayak Betul. istilah-istilah 30 under 30 gitu ya, Asik. atau sebelum usia 30 sudah mendapatkan 100 juta rupiah. Wadaw. Waduh. Kayaknya sedang ramai di sosial Iya. media ya. Nah, kita pengen banget nih Kak Yes denger cerita-cerita dari Kak Yesua seputar perjalanan Kak Yesua bersama Tuhan, Ya. khususnya dalam pelayanan maupun dalam karir Kak Yesua. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, pengen banget dong denger perkenalan langsung dari Kak Yesuanya nih. Silakan Oke, Kak. kayak gini ya. Iya. Halo teman-teman, saya Yesua Abraham Santoso. Tuhan percayakan saya untuk boleh melayani Tuhan di sosial media dan juga di YouTube melalui konten Saat Teduh. Jadi pas banget tuh sambil baca renungan dari ODB sambil dengerin pujian penyembahan dari Saat Teduh Yesua Abraham. Wah, itu menu yang pas, ibaratnya tuh kopi sama pisang goreng. Waduh, itu enak banget ya. Jadi, dan aku sudah beristri satu, beranak satu, kemungkinan nambah anak kita lihat nanti, kemungkinan nambah istri tidak boleh. Jadi Terima kasih, satu Kak. saja, itu aja. Itu pesan yang penting ya teman-teman ya untuk disampaikan. Oke, nah Kak Yesua, kan Kak Yesua ini berkaryanya di bidang musik nih ya Ya. Kak ya. Oh ya, satu lagi saya nyanyi di Eklat Story. Wih, betul. Iya. Pesan sponsor jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa Lanjut. cari Eklat Story di Instagram dan Iya, YouTube ya iya. guys. Gitu. Nah, balik lagi nih Kak tentang berkarir dan sekaligus pelayanan di bidang musik. Ya. Seperti yang kita tahu ya Kak, bahkan di angkatan aku aja nih gitu, banyak banget orang-orang, khususnya orang tua gitu ya, yang seringkali suka nggak mengizinkan nih anak-anaknya berkarir atau berkarya di bidang musik gitu ya. Nah tapi Kak Yesua ini jadi inspirasi buat banyak generasi muda sekarang untuk punya pengharapan bahwa di bidang musik ini sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal loh, Iya. bisa memberikan impact juga gitu ya. Nah, boleh dong Kak Yesua sharing pengalaman Kak Yesua, gimana sih perjalanan Kak Yesua dari awal memutuskan untuk berkarya di bidang musik ini Kak, gitu. Oke, ini lumayan panjang, saya coba singkatkan ya. Oke. Jadi, kan aku lahir sebagai anak pendeta, papaku kan pendeta, oke. ya, papaku pendeta. Jadi dari kecil memang udah terbiasa dengan musik, karena kan kita di gereja nyanyi ya, kita ada puji-pujian, penyembahan, dengerin lagu-lagunya tuh dulu ya, lagu-lagunya tuh Worshipper, Om Frankie Siombing, siapa Om Jeffrey Chandra, Maria Sandi, terus True Worshipper, Om Sydney. Jadi dari kecil memang sudah terbiasa gitu loh dengan yang namanya musik, ya musik rohani apalagi. Karena papa aku itu pelayanan merintis dari nol waktu lagi di Pontianak ya, lumayan dari ya ada jemaat waktu itu, cuma memang fokus sekali gitu ya sama mama, sering tiap hari keluar. Aku tuh jadi anak yang tumbuh cari perhatian orang tua. Itu bukan cuma cari perhatian orang tua, bahkan jadinya cari perhatian ke semua orang. Karena aku berasa kurang diperhatikan. Padahal sebenarnya orang tua sudah berusaha dengan maksimal memperhatikan anaknya ya, tapi entah kenapa ya, aku sebagai Yesua yang masih kecil saat itu tuh tumbuh jadi seorang anak yang cari perhatian. Dan karena aku suka musik, aku suka bernyanyi, aku berusaha untuk menjadi penyanyi demi dapat perhatian.
Wow. Gitu loh. Jadi akhirnya dari saat itu ngeliatin kayak almarhum Bung Mike Mohede perform di Indonesian Idol, ada Angel Peters di Idola Cilik, kayak ngeliatin pengen deh kayak ke mereka gitu loh, pengen banget bisa jadi penyanyi gitu kan. Dan akhirnya waktu itu dari kecil tuh udah belajar drum, belajar gitar, di SMP ikutan lomba band tapi dulu main drum gitu ya di Lampung, kalau teman-teman yang di Lampung. Terus dannya di SMA, sebelum masuk SMA di SMP kelas 3 itu dapat penglihatan dari Tuhan, dapat vision dari Tuhan. Ya awalnya juga nggak percaya kalau itu vision, pikir kayak halu doang kali, imajinasi gue doang gitu kan. Tapi ternyata di visi itu tuh Tuhan kasih unjuk, aku kayak dibawa ke satu stage dan di situ kayak ada satu pribadi mukanya bercahaya, aku nggak bisa lihat mukanya siapa, dan dia bilang aku akan jadikan kamu berkat. Nah karena pada saat itu aku kan udah jadi orang Kristen tapi belum mengalami kasih Tuhan secara utuh ya. Ketika dapat visi itu, seorang anak yang cari perhatian dan ingin diperhatikan dan masih belum mengalami kasih Tuhan sungguh-sungguh, yang ada jadinya ambisius gitu loh. Ambisiusnya pun dalam hal yang salah ya. Maksudnya kalau orang ambisius kan harusnya dia semakin berlatih nyanyi, dia semakin mempersiapkan diri. Kalau aku enggak gitu, aku malah jadi males ke sekolah. Jadi waktu aku masuk SMA aku bukan sekolah malah berantakan, aku malah cobain tuh ajang pencarian bakat. Got Talent, X Factor, Idol, segala macem. Gak ada yang lolos guys. Gitu. Dan aku kan ceritain ya visi aku yang aku dapat dari Tuhan ke teman-temanku. Teman-temanku tuh pada ngomong kayak, lu halu doang lu. Imajinatif doang lu, bluffing, cuma omong kosong doang. Padahal tuh beneran gitu, aku ngeliat itu. Sampai jadinya bertanya-tanya sendiri, ini bener gak sih Tuhan visi yang kemarin beberapa tahun lalu aku lihat itu, apa aku cuma halusinasi doang, apa aku cuma berimajinasi sendiri gitu kan. Tiba-tiba ada suara di hati. Kayak ngomong, kamu kemana aja? Kamu yang kemana aja? Gitu, kayak ada suara gitu. Wow. Itu inget banget lagi di toilet SMA. Kamu yang kemana aja? Nah, karena ada kata-kata itu di hati, justru malah jadinya kayak, kok tiba-tiba Tuhan ngomong gitu ya. Kita kan maksudnya kita bergereja, kita baca firman segala macam, kita tahu itu suara Tuhan gitu. Yeah. Kayak, kok ada yang ngomong nih, kok Tuhan izinin aku dengar suara Tuhan ya gitu. Padahal tuh ibaratnya, ya aku selama dari kemarin kan hidupnya semau aku gitu loh. Aku ambisius, gak menjalankan tanggung jawabku dengan baik, tapi kok Tuhan masih izinin aku dengar suaranya dia gitu. Yeah. Dan di situ jadi masuk ke perenungan yang dalam. Dari yang tadinya mau jadi penyanyi segala macam, jadi merenungkan, kok Tuhan sayang banget sama gue gitu loh. Kok Tuhan mau sih kasih gue denger suaranya dia, terus berpikir lagi, berenung lagi sendiri kayak, kok Tuhan mau mati buat manusia ya gitu. Kan Tuhan tahu nih segala sesuatu, dia kan tidak terikat ruang dan waktu. Ketika dia memilih untuk mati di kayu salib, dia tuh udah melihat tuh dosa-dosanya manusia yang tetap akan terjadi gitu kan. Ya. Tapi dia udah mati. Gitu, dia akan lihat Yesua hidupnya masih gak jelas gitu kan, tapi dia mau mati. Kenapa gitu? Itu nggak dapet jawabannya. Padahal udah seumur hidup jadi Kristen. Wow. Itu nggak dapet jawabannya. Pada saat itu teleponan sama papaku dan aku bilang, Pak, kenapa Tuhan mau mati buat manusia? Aneh banget. Padahal kan Tuhan tahu ini tuh bukan pilihan. Ya kalau aku jadi Tuhan kayak itu bukan pilihan yang tepat. Karena setelah mati pun masih banyak orang yang tetap melakukan dosa gitu loh. Tapi ternyata satu kalimat ini yang merubah hidup aku sampai sekarang. Papaku bilang, selama aku Kristen, aku gak pernah dengar kalimat ini ya. Atau gak pernah ngeh mungkin. Papaku bilang, karena kita berharga di mata Tuhan. Wah, itu udah kayak lagi nonton KKR tuh. Kayak lagi di kondisi KKR, wah langsung nangis sendirian. Di situ langsung kayak, karena Tuhan tuh pandang aku berharga ya. Gitu loh, Tuhan mau mati buat aku ya. Tuhan sebegitu sayangnya sama aku ya. Nah, di situ ada kerinduan tiba-tiba. Ada sebuah bisa dibilang ya. Divine calling-nya baru benar-benar berasa gitu loh, aku sekarang pengen deh kenal Tuhan lebih benar, bukan cuma sekedar baca Alkitab, bukan cuma sekedar ke gereja, bukan cuma sekedar berdoa, tapi betul-betul betul-betul pengen tahu isi hatinya Tuhan tuh apa sih gitu loh, pengen betul-betul mengenal Tuhan, betul-betul berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku gitu. Dan akhirnya dari sanalah berubah tuh cara pandang aku tentang Tuhan, cara pandang aku ketika aku baca firman, cara aku berdoa, semuanya berubah. Nah, karena aku semakin rindu untuk kenal kok Tuhan bisa sesayang itu sama manusia gitu kan. Nah, di sana justru aku semakin disadarkan akan panggilan Tuhan yang aku tuh pengen kamu jadi berkat melalui panggung tadi gitu loh. Di situ Tuhan bawa proses demi proses, sempat jadi pegawai SPB, jualan panci, peralatan rumah gitu kan. Panci, terus microwave segala macam lah pokoknya. Di situ
Tuhan kayak bawa nih, lu suka nggak nih? Maksudnya lu jadi sales segala macem kayak menyenangkan sih dapat uang, tapi kayak nggak meaningful buat aku gitu loh. Maksudnya mungkin beberapa orang panggilannya memang jadi sales ya. Go ahead, it's your calling gitu kan. Tapi assignmentnya aku kok kayak bukan di sini ya. Akhirnya Tuhan kasih coba lagi. Tapi di situ aku belajar sesuatu dan Tuhan buka jalan lagi. Aku mulai jadi asisten MC di salah satu wedding entertainment. Gitu kan, di sana baru dipercayakan tuh nyanyi di wedding entertainmentnya, jadi penyanyi nggak dibayar waktu itu, tapi di situ belajar duet dan sambil terus menikmati prosesnya Tuhan. Sebelumnya kan aku kayak nggak mau menikmati proses gitu loh. Ketika aku udah visi itu, aku langsung kayak gue pengen nih dengan caraku sendiri ya, aku pengen dengan waktuku sendiri, aku pengen bisa terkenal, aku pengen bisa cepet terkenal, tergenapi, padahal kan itu waktunya Tuhan gitu loh. Dan Tuhan memang punya caranya sendiri untuk proses kita. Jadi pada saat aku udah kenal kasihnya Tuhan dan aku meresponi kasihnya Tuhan, justru aku jadi lebih berserah gitu loh. Aku jadinya berserah dan aku bilang, Tuhan, aku mau nikmati dulu waktu yang ada bersama Tuhan, karena aku yakin kalau memang maunya Tuhan, aku pasti akan sampai di situ dengan caranya Tuhan dan di waktunya Tuhan. Akhirnya aku nikmati proses itu dengan kekuatan dari Tuhan tentunya ya, dan sukacita dari Tuhan. Jalani sampai aku udah mulai lama nyanyi wedding, aku ketemu sama satu orang. Namanya Kak Vicky, dia waktu itu kita nggak pernah barengan gitu, satu gig bareng, dia jadi MC-nya, aku nyanyi dan dia bilang, lu nggak cocok ada di panggung kecil, lu seharusnya ada di panggung yang lebih besar, ada di platform yang lebih besar, lu cobain deh acara Just Duet. Gitu ceritanya, dia yang ngomong. Padahal saat itu tuh aku tuh udah kayak, aku karena udah semakin kenal Tuhan, aku udah bilang ke Tuhan, aku nggak mau lagi deh nyanyi sekuler. Pada saat itu aku udah mau mundur dari wedding entertainment gitu. Aku pengen fokus aja pelayanan. Karena aku udah sadar kayak, ya udah yang penting aku melayani Tuhan. Yang penting Tuhan dimuliakan. Udah, that's it. Aku cuma mikir kayak gitu. Dan ketika dia ngomong, coba deh acara Just Duet. Gitu. Ya udah aku doa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, biar ini jadi tanda. Ini terakhir kalinya gue mau cobain ajang pencarian bakat. Karena kalau ternyata yang ini juga nggak lolos gitu kan, karena sebelumnya nggak lolos kan. Iya. Kalau memang yang ini gak lolos, berarti Tuhan mau aku full nyanyi di gereja aja. Tapi kalau ternyata lolos, entah itu juara berapa kek, pokoknya 5 besar, 10 besar, pokoknya nggak kayak kemarin kan baru nyanyi udah gagal gitu kan. Kalau sampai masuk, berarti Tuhan mau aku jadi dampak memuliakan Tuhan di dunia sekuler juga, bukan cuma di gereja. Ternyata menang. Wow. Ternyata menang, itu Tuhan bawa di proses Yesus, ternyata menang di situ baru nangkep gitu loh. Oh ternyata ini maunya Tuhan ya, kayak oke, ternyata aku ingat banget sih, waktu itu aku lagi galau-galaunya kan, aku jadi penyanyi sekuler, apa jadi penyanyi rohani, gitu. Aku ngobrol sama mentorku, namanya Ko Julius, dia sekarang tinggal di Kediri, dia bilang kayak gini, yes, sekuler dan rohani itu, yang membedakan adalah manusianya. Yep. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan itu seharusnya buat Tuhan, gitu loh. Karena sekuler, pelayanan atau enggak pelayanan itu, rohani atau enggak, itu kan bicara tentang motivasimu melakukannya buat siapa dan bersama siapa. Gitu loh. Ketika kita melakukan sesuatu yang kelihatannya rohani tapi motivasinya untuk diri kita sendiri, motivasinya kita melakukannya dengan hikmat kita sendiri, ya berarti kan kita sedang melakukan hal yang sekuler. Ya. Casingnya aja rohani. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu yang kelihatannya casingnya sekuler, tapi sebenarnya kamu melakukan itu bersama Tuhan, itu maunya Tuhan, dan kamu tahu kamu melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan, gitu. Itu hal yang rohani. Gitu. Jadi jangan lagi bedain sekuler dan rohani. Segala sesuatu itu adalah rohani kalau kamu punya motivasi yang benar. Gitu. Aku kayak, oke. Itu yang akhirnya meyakinkan aku buat ikut Just Duet tuh. Masuk Just Duet, menang kan? Akhirnya perform di Semak 3 sekolahnya Blessed gitu. Ketemu deh sama teman-teman aku. Itulah kira-kira akhirnya bisa masuk ke dunia musik secara profesional. Yap. Wow, jujur teman-teman aku terharu banget sih. Dari tadi kayaknya udah menahan haru ya. Karena jujur aku sendiri tuh masih inget banget momen dimana Kak Yesua itu waktu itu dikasih, inilah dia pemenang Just Duet, Yesua Abraham. Aku tuh inget aku nonton sama keluarga aku di saat itu, dan entah kenapa ya aku dan keluarga aku benar-benar bisa merasakan Kak Yesua tuh anak Tuhan gitu loh. Kayak wah, kita tahun ini benar-benar anak Tuhan dan Tuhan memilih Kak Yesua gitu untuk ada di panggung itu, dan itu rasanya kayak aku aja yang saat itu baru menjadi penonton di balik TV bisa merasakan itu gitu. Tapi sehari ini aku dengar langsung dari Kak Yesua segitu panjang perjalanan tuntunan Tuhan buat hidup Kak Yesua, dan ternyata untuk sampai di panggung Just Duet itu gak semulus itu ya Kak ya ternyata. Betul. Dan yang aku bisa dapat ya dari cerita Kak Yesua tadi, wah ternyata Tuhan itu betul-betul
tertarik sama hati kita gitu. Betul. Kayak Tuhan sengaja membawa Kak Yesua dalam proses yang panjang itu untuk merendahkan hati Kak Yesua sebelum akhirnya Tuhan mengizinkan Kak Yesua ada di kesempatan itu gitu ya. Benar. Itu luar biasa banget sih. Aduh, jujur ini menahan air mata ya teman-teman, tapi kita harus lanjut. Oke, ke pertanyaan Oh ya, salah satu hal berikutnya. lagi yang harus digarisbawahi bahwa di selama perjalanan aku tuh benar-benar apa ya, gak setia lah sama Tuhan, karena kan Wow. ups and down gitu ya. Ya. Di perjalanan aku untuk sampai ke titik yang sampai di Just Do It itu ya, banyak banget ketidaksetiaan aku. Aku pikir karena aku gak setia, rencana Tuhan, visi yang tadinya aku lihat pas aku lagi dapat penglihatan itu, aku pikir wah berarti Tuhan akan gagalin tuh karena aku gak setia. Ternyata enggak, men. Wow. Ketika kita gak setia, Tuhan tetap setia. Jadi kita mungkin bisa gagal, tapi apa yang Tuhan rencanakan itu gak akan gagal. Dia pasti genapi. Wow. Itu apalagi yang udah dijanjiin pasti dia genapi. Sekalipun mungkin ada penundaan, tapi pada waktunya Tuhan akan genapi. Walaupun kita banyak gagal dan gak setianya. Amin. Gitu. Wah, ini teman-teman jangan lupa dicatat ya teman-teman. Ini kalau bisa dimasukin notes jadi wallpaper ya. Waduh, jadi Masing-masing. Ini bener banget, aku setuju banget sih Kak. Ini bener-bener apa ya, menurutku ini kesaksian yang jadi hidup banget ya. Amin. Karena Kak Yesua menjalani ini sendiri dengan keintiman bersama Tuhan gitu Yes. ya. Gak cuman dari Tuhan tapi memang dijalani bersama dengan Yes. Tuhan ya. Wow, inilah teman-teman ya perbedaannya ketika kita berjalan sama Tuhan sama enggak. Yap. Ceritanya tuh jadi mantap guys. Saya aja nih merinding nih dengernya ya. Merinding ya. Nah, Kak, ini kan tadi Kak Yesua udah ceritain lengkap banget nih ya tentang seutuhnya perjalanan Kak Yesua sampai ke titik tadi gitu. Akhirnya mendaratlah di industri musik, Yap. baik tadi nih teman-teman yang tadinya kita mikir sekuler atau rohani, tapi sebenarnya selama bersama Tuhan semua ada di track yang benar Yeah. gitu ya. Nah, tapi kan pasti namanya menjalani panggilan Tuhan tidak semerta-merta pasti wah sukacita terus Yeah. gitu ya, enak terus, indah terus. Pasti ada challenge dong ya Kak, suka dan dukanya gitu. Nah, setelah Kak Yesua masuk nih ke dalam industri musik gitu ya, setelah perjalanan tadi menang Just Do It, apa sih Kak suka dukanya? Baik dalam pelayanan maupun dalam karir gitu ya. Dan apa sih yang Kak Yesua lakukan untuk bisa overcome challenge-challenge itu gitu. Jadi ketika masuk ke Just Do It itu selalu ada orang yang ngomong gini ya, ketika kamu menang di ajang pencarian bakat itu baru awal mulanya gitu. Karena itu bukan penentu akankah kamu survive atau enggak di industri musik ini gitu. Jadi pada saat itu aku malah ketakutan gitu loh. Aku diliputi ketakutan setelah menang. Aku malah jadi takut untuk bersaksi, takut untuk menyanyikan puji-pujian. Bahkan kalau Bless dilihat, aku dari menang Just Do It sampai 2019 gak pernah cover lagu rohani. Kalau yang ngikutin aku ya pasti nggak deh kayak, wah Kak Yesua baru aja cover tuh 2019 gitu. Ini sebelum saat teduh ya berarti? Iya, itu saat teduh iya. perdananya gitu. Jadi aku malah ketakutan dan itu tuh bisa job sekulerku itu, job panggung itu bisa dihitung pakai jari termasuk dari Semak 3. Gitu loh. Jadi sedikit banget dan sedikit banget orang yang tahu aku gitu loh. Bisa dibilang waktu itu udah sempet mau menyerah gitu, udah pengen kayak aduh apa gak usah nyanyi ya, apa bisnis saja segala macem gitu loh. Karena udah kayak wah udah mepet banget sih, udah mentok banget. Cuma yang bisa bikin aku overcome itu pertama aku tetap jaga hubungan sama Tuhan gitu ya. Walaupun mungkin dalam hubungan aku sama Tuhan, aku dari tahun 2016 sampai 2019 tuh lebih banyak gak mau dengernya gitu loh. Tapi aku tetap terus berusaha punya relasi sama Tuhan ya. Gitu. Tetap berusaha menyadari bahwa Tuhan tuh mau ngomong sama aku. Walaupun seringkali aku denial juga, tetap lebih milih dengerin daging aku gitu kan. Dan aku tetap berada di komunitas. Itu yang nyelamatin aku banget. Jadi kenapa Saat Teduh akhirnya bisa lahir? Karena di momen-momen pas lagi down-downnya dan kayak udah bingung mau kemana lagi gitu kan. Di situ temanku Yosua Gunawan yang adalah produser Ikhlas Story, dia bilang, kita dari satu komunitas, dia bilang, Yes lu kenapa sih gak bikin YouTube rohani aja, penyembahan, kita diberkati banget nih di Komsel sama penyembahan lu gitu loh. Terus kayak iya sih bener juga ya gitu kan. Iya Gi, bikin aja Gi, siapa tahu ini bisa jadi berkat gitu kan. Dan pada saat itu kayak, aduh apa iya gitu kan, bikin atau enggak nih. Karena satu sisi kayak masih berpikir terlalu rohani, terlalu Kristen, padahal namanya aja udah Yesus Abraham gitu. Depan belakang nama kitab ya. Iya, kurang apa coba? Yesus Abraham udah Kristen banget gitu. Jadi pada saat lagi berdoa gitu nanya, Tuhan apa benar ini langkah yang tepat gitu kan. Di situ Tuhan ngomong,
gitu. Yes, inget gak kamu kemarin itu akhirnya memilih untuk masuk ke Just Do It, kenapa gitu. Ingat, kenapa? Karena aku pengen Tuhan bisa dimuliakan, bisa dikenal lewat apa yang aku lakukan gitu. Terus Tuhan ngomong kayak gini, terus gimana aku bisa dimuliakan kalau kamu aja takut untuk menyanyikan tentang kasihnya aku gitu loh. Tentang cintanya aku. Iya ya. Ya, ayo nyanyiin cintanya aku untuk manusia gitu. Nyanyikan kasihnya aku buat mereka. Ya kan itu puji-pujian kepada Tuhan lah ya, yang isinya tentang pengorbanan Yesus, kebaikan Yesus. Ya kan disitulah yang nguatin aku kayak oke, kita bikin deh konten ini. Waktu itu belum tahu namanya apa. Dan pada saat itu Raguel Lewi tuh hadir juga, dia kan kepala komselnya kan waktu itu. Oh, I see. Iya, sebelum dia sekarang jadi pastor gitu kan, dia yang mengebalai kita-kita. Dia bilang, kasih dong nama kontennya #saatteduh gitu. Oke. Video hitam putih sederhana, pakai gitar doang atau sometimes piano, bukan saya main tapi pianonya karena saya tidak bisa. Ternyata itu jadi berkat banget. Itu YouTube dari bisa dibilang tuh dari 2016 kan, semenjak selesai Just Do It sempat lah bikin-bikin di YouTube. YouTube tuh paling cuma 2.000 subscriber sampai tahun 2019. Dan pada saat itu dalam 1 bulan jadi 10.000 subscriber, naik terus 100.000 sampai sekarang 360.000 orang yang follow dengan jutaan views yang kita kayak nggak pernah nyangka gitu kan. Dan ternyata itu jadi penolong juga ya buat anak-anak Tuhan yang susah untuk beribadah di masa pandemik, karena waktu itu nggak semua gereja ready untuk punya konten gitu kan. Jadi ternyata itu menolong banyak banget orang pas di masa pandemik, termasuk saya juga ditolong gitu. Jadi kayak wah, puji Tuhan sih gitu sih. Wow, iya termasuk saya juga kayak Yesua. Jujur kayak ketika nonton Saat Teduh gitu ya, aku ngerasa aduh akhirnya gitu. Berasa itu kayak gila, selama ini saya menantikan konten seperti ini gitu. Tapi akhirnya gitu ya teman-teman ya, ada Kak Yesua ini yang memutuskan untuk say yes gitu ya kepada apa yang Tuhan panggil. Wah, itu luar biasa banget sih Kak. Dan aku merasa karena ketaatan satu orang yang diberkati ratusan ribu orang gitu ya. Benar. Kayak hal yang sederhana yang kita rasa, oh Tuhan cuman ini yang aku bisa, cuman ini yang aku bisa kasih. Tapi ternyata Tuhan bisa multiply itu dan bikin ratusan ribu orang di seluruh Indonesia terberkati sama pujian Kak Yesua ya. Betul. Termasuk saya. Puji Tuhan. Nah Kak, balik lagi nih. Ini tentang tadi Just Do It udah, Saat Teduh udah. Nah sekarang balik lagi ke karir gitu ya, karir dalam bermusik. Nah, semakin Kak Yesua dikenal nih, mungkin nggak cuman dikenal secara dalam tanda kutip musik sekuler gitu ya, tapi kan juga dengan Saat Teduh yang semakin viral, semua orang tahu Yesua Abraham dengan rubrik Saat Teduhnya gitu ya. Gimana sih pengaruhnya terhadap kehidupan spiritual maupun kehidupan keluarga Kak Yesua? Ada nggak sih kira-kira impact yang dirasakan sama Kak Yesua gitu? Impact baik, impact buruk? Dua-duanya boleh di-share. Oke. Impact baiknya ya, mungkin ya puji Tuhan nih orang-orang jadi semakin semakin kenal seorang Yesua gitu kan. Dan impact baiknya lagi ya, karena hal itu saya bisa menikah juga dengan istri saya gitu kan. Ya kan, maksudnya ya itu jadi titik balik lah, di mana turning point lah. Maksudnya akhirnya tahu nih, oh ternyata di sini kekuatan yang Tuhan kasih untuk bisa dikembangkan, jadi berkat gitu, dan bisa memberkati aku juga gitu. Dan kalau dibilang pengaruh buruknya ya jadi sometimes pengaruh buruknya tuh terkadang terasa seperti rutinitas gitu loh. Kayak nyanyi tuh jadi sesuatu yang sebelumnya kan aku nyanyi kayaknya cuma penyembahan tuh ya memang biasanya buat aku sendiri gitu loh. Tapi kadang-kadang bisa kalau lagi error gitu, kayak berasanya lagi nyanyi cuma buat ngasih penonton makan doang gitu. Akhirnya aku sendiri exhausting gitu. Tapi ya di situ si Tuhan terus ingetin buat, jangan lupa lu juga harus melekat gitu loh. Lu harus punya waktu pribadi. Lu tetap harus renungkan firman. Lu tetap harus berdoa, ngandelin gue gitu kan. Kayak Tuhan ingetin gitu loh. Oke Tuhan. Jadi pengaruh buruknya sometimes karena kita ada di industri rohani, kita sometimes sulit ya. Ada masa-masa di mana kita menganggap itu ini profesional doang lah. Jadi kita nggak menuangkan sungguh-sungguh apa yang ada di hati kita gitu loh. Karena itu jadi sebuah rutinitas. Nah itu untuk menjaga itu sih, itu yang jadi tantangan tersendiri. Karena ya sampai saat ini harus, karena itu kan daily ya. Daily dan ya harus kita restore terus, kita refresh terus supaya bisa kita punya hati dan motivasi yang tepat. Dan kita melakukannya bukan cuma sekedar karena itu kebiasaan atau rutinitas gitu. Ya,
Benar sih, aku juga jadi diingetin bahwa melayani itu kalau mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran sendiri tanpa dijalani bersama Tuhan, akhirnya jadi draining Bener. dan exhausting dibandingkan merecharge ya Bener. kayak. Iya, benar sih. Padahal Akhirnya kan capek. iya, padahal idealnya itu kan ketika melayani Tuhan kita malah jadi terisi ya Benar, ibaratnya. benar, Iya, benar. benar sih. Jangan lupa teman-teman, kalau pelayanan udah terlalu lelah, terlalu draining, jangan lupa have some rest with God. Weh. Saat teduh. Jangan lupa saat teduh di warung sate kamu. Mantap. Yes. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kesuksesan nih Kak. Tadi kan aku sempat kasih hint sedikit ya di awal ya. Kesuksesan ini sekarang jadi definisi yang beragam ya di kalangan anak muda. Apalagi dengan adanya social media gitu ya. Semua bisa lihat kesuksesan yang ada di belahan dunia sana gitu ya. Iya. Anak muda, ya contoh di Korea Selatan, ya ampun anak-anak seumur aku udah jadi hype di seluruh dunia. Seperti contohnya BTS gitu ya. Iya. Saya juga fans BTS, BTW gitu ya. Tapi balik lagi nih Kak, menurut Kak Yesua sendiri gitu, sebenarnya apa sih Kak definisi kesuksesan? Khususnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan gitu. Kalau mungkin aku dulu mikirnya sukses itu berarti harus terkenal, harus punya rumah mewah, mobil mewah, segala macam gitu kan. Tapi sekarang ya makin kesini, menurutku sukses itu ya berarti kita menyadari panggilan Tuhan di hidup kita dan kita hidup di dalam panggilan itu sih. Wow. Karena ya kalau kita lari dari panggilan Tuhan, itu bukan kesuksesan gitu loh. Itu cuma sukses di mata dunia, tapi kita nggak sukses. Apa ya? Kita nggak succeed di dalam apa yang Tuhan mau gitu. Karena kan aku yakin setiap orang itu kan dari firman Tuhan ya bahwa kita itu seperti anggota tubuh. Setiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Gitu. Kalau tangan menjalankan tugasnya kaki gitu kan, itu kan nggak sukses. Bisa. Betul. Gitu loh. Terbalik gitu. Ya. Kalau mulut malah nggak digunakan untuk makan, itu kan nggak sukses ya. Tapi ya kita berfungsi sebagai semestinya, itu sih sukses. Dan berfungsi sebagai semestinya, bagaimana kita tahunya? Ya kita harus tahu, kita harus melekat sama pencipta kita supaya kita tahu fungsi kita tuh di mana di society gitu. Karena aku percaya anggota tubuh itu bukan cuma bicara tentang gereja aja ya, tapi anggota tubuh itu bicara tentang society, masyarakat yang di mana Tuhan tempatkan kita gitu loh. Kita di Indonesia, Tuhan mau kita berfungsi sebagai apa nih? Sebagai anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini gitu. Bagian apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, entah itu bagian kulineri mungkin, entah itu bagiannya mungkin kesehatan, ya kan, atau mungkin pariwisata, atau mungkin hukum, atau mungkin accounting. Ya kita harus tahu di mana kita harus berada, bukan cuma sekedar oh yang ini menghasilkan uang, saya punya banyak uang berarti saya sukses. No, kita sukses adalah ketika kita betul-betul tepat sasaran melakukan apa yang jadi panggilan Tuhan dan hidup di dalamnya. Nah sebenarnya ini menjawab pertanyaan banyak dari kita nih teman-teman. Seringkali nih Kak, kalau di warung sate kamu ya banyak banget nih cover pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini. Gimana sih cara kita mengetahui panggilan Tuhan? Tapi dari jawaban kayak Yesua hari ini aku dapat satu hal sih kuncinya. Melekat sama Tuhan teman-teman. Benar. Kalau kita melekat sama Tuhan, pasti kita tahu ya Kak ya, kehendak Tuhan tuh apa sih sebenarnya, kita tuh ditempatkan di mana sih untuk bisa berfungsi maksimal dan jadi berkat tentunya ya buat orang-orang sekitar kita. Betul. Jadi jangan didengerin tuh yang kayak umur 20 harus punya segini-segini. No. Tiap orang punya timingnya Tuhan yang beda-beda dan ukurannya jangan selalu dengan uang. Karena ya gitulah, kita hidup di zaman modern, apa-apa uang. Ya. Banyak orang yang punya uang tapi mereka jauh dari kata sukses. Yes. Jadi jangan lihat ke arah situ, pakai kacamata yang baru, lihat di mana kamu bisa ditempatkan berfungsi sesuai dengan panggilan Tuhan, melekat sama Tuhan. Kamu lebih daripada orang-orang sukses. Amin. Aduh ini harusnya kalau rame nih, wah satu ruangan udah tepuk tangan Kak. Berisik gitu. Nah Kak, sekarang nih ngomongin tentang hobi, panggilan gitu ya. Kadang-kadang nih Kak, kalau Kak Yesua ini kan kebetulan sama di bidang musik gitu ya. Hobi, passion di musik, Tuhan juga panggil di area musik. Nah, tapi banyak juga nih Kak dari kita yang hobi, passion, sama panggilan kok kayaknya beda semua nih gitu ya. Nah, ada nggak sih tips-tips dari Kak Yesua tentang gimana caranya menyelaraskan hobi atau passion kita dengan panggilan dari Tuhan gitu? Mungkin tadi udah sempat disinggung ya tentang melekat sama Tuhan. Nah, tapi mungkin ada lagi nggak sih Kak hal-hal yang boleh jadi tips buat kita-kita nih anak muda gitu? Oke. Kalau aku percaya anak muda tuh harus punya banyak banyak keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Gitu. Jadi jangan batasi diri kalian gitu. Kalau kalian mungkin suka ini, misalnya kalian lagi suka melukis, oke coba pelajarin yang lain, coba masak,
coba mungkin baca artikel-artikel tentang pariwisata mungkin. Coba kalian gali lagi diri kalian gitu. Karena selain kita melekat sama Tuhan, untuk kita bisa tahu apa yang Tuhan mau, ya kita harus sambil mengeksplor diri kita juga gitu. Jadi jangan males. Jangan, ngeliat si A, aku suka main game nih, si A jadi gamers, keren, aku jadi gamers aja deh. Ya belum tentu, kesukaan kita belum tentu, belum tentu itu hal yang mampu kita lakukan terus-menerus gitu. Bisa aja itu cuma kesukaan sementara gitu. Jadi kalau parameternya kesukaan, itu belum tentu jadi sebuah, berarti panggilan Tuhan di sini. Kayak aku suka game gitu, aku suka main game. Tapi ya itu bukan panggilan Tuhan buat aku ternyata kan gitu. Jadi kita harus betul-betul explore lagi dan lihat apakah kita bisa melakukannya dengan sepenuh hati, melakukannya tanpa dibayar. Biasanya gitu. Cara kita mengeceknya. Kita bisa nggak nih lakuin hal ini dengan sepenuh hati, nggak dibayar pun kita tetap melakukannya dengan sukacita. Gitu. Biasanya perimeternya di situ. Kalau kamu misal suka masak gitu, tapi tiap kali masak nggak ada yang bayar, kok kayak capek, bisa jadi bukan itu gitu. Kalau aku dari awal memang nyanyi sekalipun nggak dibayar, aku suka nyanyi gitu. Sekalipun nggak dibayar, dan aku mau kasih yang terbaik gitu, karena aku tahu ketika aku nyanyi tuh ada orang yang mendengar dan pasti itu akan memberikan sebuah pengalaman, sebuah kesan gitu kan. Sama mungkin nanti aku suka masak, walaupun nggak dibayar, aku suka masak yang terbaik. Kenapa? Karena masakan itu kayak kamu punya filosofi sendiri, mungkin kamu punya pengertian sendiri. Bisa jadi itu panggilan Tuhan. Tapi nggak ada yang pernah tahu. Diuji lagi, dieksplor lagi, dan sambil tetap berada di komunitas juga gitu. Sambil diuji, sambil diskusi juga sama para senior kita gitu. Jadi hal itu yang membuat kita semakin akurat akhirnya. Oh yang ini nih gitu. Jadi makanya jangan malas untuk mencoba-coba, mengeksplor dirimu, oke? Mantap. Jangan stuck di zona nyaman. Wes, tuh teman-teman. Paling mantap. Nah, Kak, sayang sekali karena waktu kita terbatas, padahal rasanya masih pengen ngobrol nih sama Kak Yesua ya. Gitu. Kalau bisa 7 hari lagi kayaknya nggak selesai Kak podcast kita ya. 7 episode sama Kak Yesua semua nanti. Nah, kalau gitu Kak, untuk menutup ngobrolan kita hari ini, ada nggak sih Kak satu kalimat untuk teman-teman generasi muda? Tadi kita udah dengar banyak banget hal dari Kak Yesua yang bisa kita keep dan jadi tips yang luar biasa buat kita. Tapi terakhir, sebagai penutup, apa sih yang Kak Yesua mau sampaikan buat generasi muda sekarang? Tipsnya paling ingat, Tuhan sayang banget sama kamu. Jadi kalau Tuhan sayang banget sama kamu, responi kasihnya Tuhan dengan cara melekat sama Tuhan. Karena percaya ketika kamu melekat, Yohanes 15 bilang kamu akan berbuah banyak. Dan dengan demikian kita memuliakan Tuhan. Hidup kita akan memuliakan Bapa yang di surga. Ingat ya, Tuhan sayang sama kamu, responi dengan melekat, berbuah dan muliakan Tuhan. Amin. Dengan apapun yang kamu lakukan, dimanapun kalian ditempatkan. Puji Tuhan. Thank you banget Kak Yesua. Sama-sama. Sangat diberkati bisa Puji mendengar Tuhan. sharing dari Kak Yesua. Aku percaya teman-teman juga pasti merasakan hal yang sama. Nah teman-teman, jangan lupa download aplikasi Saat Teduh Warung Sate Kamu dan kunjungi website warungsatekamu.org. Sampai ketemu lagi teman-teman. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Kak Yesua Abraham. Bye-bye. Ku datang hampiri hadiratmu, hatiku haus akan Engkau. Ku sadar semua karena anugerahmu, Kau yang ku butuhkan lebih dari segalanya. Aku rindu mendekat padamu. Aku rindu mengerti hatimu. Mampukan ku lakukan firman-Mu, karena ku tahu hidupku
hanya milikmu. Ku rindu menyenangkanmu, Yesus. Oh, ku datang hampiri hadiratmu, hatiku haus akan Engkau. Ku sadar semua karena anugerahmu, Kau yang ku butuhkan lebih dari segalanya. Aku rindu mendekat padamu, aku rindu mengerti hatimu. Mampukan ku lakukan firman-Mu, karena ku tahu hidupku hanya milik-Mu. Ku rindu menyenangkan-Mu, aku rindu mendekat padamu, aku rindu mengerti hatimu. Mampukan ku lakukan firman-Mu, karena ku tahu hidupku hanya milik-Mu. Ku rindu menyenangkanmu, Yesus. Menyenangkanmu, Yesus. Ku rindu untuk menyenangkanmu, Yesus. Jangan lupa untuk saat teduh bareng Warung Sate Kamu. Stay connected with God. God bless. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.